Oh, baiklah saudara-saudara, untuk kali ini saya akan menambahkan materi tentang kekayaan intelektual atau cukup disingkat KI, sebagaimana objek hak, seperti halnya hak atas benda-benda atau harta kekayaan atau aset lainnya. Kekayaan intelektual ini disebut sebagai kekayaan intelektual karena memang lahirnya itu didasarkan atas kemampuan intelektual manusia ya, yang digolongkan dalam benda yang tidak berwujud atau intangible ya. Kekayaan intelektual ini meliputi berbagai macam, ada merek, paten, hak cipta, kemudian desain industri, tata letak sirkuit terpadu, ada rahasia dagang, varietas tanaman, dan lain-lain yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan masing-masing ya. Eh, Antara lain misalnya ada tiga hak yang cukup populer di masyarakat, yaitu hak merek, paten, hak cipta, di mana merek itu sekarang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ya. Yang ini memang undang-undang ini mengatur meliputi baik merek maupun hak indikasi geografis ya. Yang ini menggantikan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ya. Kemudian mengenai paten itu diatur di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Ini juga menggantikan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Dan kemudian untuk hak cipta diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang ini juga menggantikan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 ya, dua ya, itu. Eh, Kita membicarakan ketiga ini dulu, terutama kaitan perbedaan ya, karena di masyarakat umum sering kadang di antara tiga itu eh, kadang sulit membedakan ya. Kadang merek disebut paten, kadang paten disebut hak cipta, dan sebaliknya ya. Jadi untuk membedakan itu mudah ya. Misalnya merek. Merek itu adalah suatu tanda atau identitas ya. Tanda identitas apa? Tanda identitas atas suatu barang atau jasa ya yang diperdagangkan ya. Ya. Sehingga eh, membedakan barang atau jasa lainnya ya. Itu tanda itu identitas itu berupa apa? Kalau merek yang meliputi ada susunan huruf, kata-kata, angka, lukisan, bahkan logo, dan sekarang orang baru juga meliputi suara itu juga bisa didaftarkan sebagai merek ya, yang berfungsi untuk membedakan tadi, membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lainnya. Itu merek ya. Sedangkan paten itu bidang teknologi, jadi diberikan atas temuan, atas penemuan atau invensi dalam istilah undang-undang sekarang ini ya, dalam bidang teknologi. Ya. Sedangkan hak cipta itu adalah hak atas sebuah karya. Karya apa? Karya dalam bidang ilmu, seni, dan sastra. Ya. Jadi dari pengertian singkat itu saya kira mudah untuk membedakan. Nah, di samping perbedaan-perbedaan lain, misalnya timbulnya hak dan perlindungan. Ya. Untuk merek itu sejak tahun 92 dengan Undang-Undang 1992 ya, maka eh, timbulnya hak dan perlindungan atas suatu merek itu didasarkan atas pendaftaran. Jadi dianut sistem konstitutif, jadi mengajukan permohonan ya, pendaftaran istilahnya. Di mana sebelumnya menganut sistem deklaratif ya, timbulnya hak dan perlindungan didasarkan bukan dari pendaftaran tapi pemakaian pertama ya. Itu sebelumnya ya, sebelum 92. Tapi sejak tahun 92 dengan Undang-Undang 1992 dan seterusnya sampai undang-undang yang terakhir sekarang ini 2016 ini masih tetap berlaku sistem konstitutif. Jadi timbulnya hak dan perlindungan hukum atas sebuah merek itu didasarkan atas pendaftaran ya, itu.
Sedangkan hak paten itu dasarnya juga permohonan. Jadi bagi seorang penemu atau inventor yang melakukan kajian menghasilkan sebuah temuan atau invensi eh, yang ingin memperoleh perlindungan hukum, maka dia harus mengajukan permohonan hak paten. Jadi dasarnya adalah permohonan sistem konstitutif ya. Sedangkan hak cipta itu timbulnya hak itu didasarkan atas eh, lahirnya sebuah karya cipta itu. Jadi lahirnya otomatis begitu karya cipta itu lahir, yang syaratnya itu harus diwujudkan dalam bentuk ya, dalam bentuk khas ya tertentu, maka itu dengan sendirinya secara otomatis ya menurut hukum itu sudah lahir ya. Jadi tidak harus didaftarkan. Jadi timbulnya hak cipta bukan pendaftaran, tapi atas kelahiran ya karya cipta itu yang diwujudkan dalam bentuk yang khas tadi ya. Jadi inilah yang dikenal dengan sistem deklaratif yang dulu juga dikenal dalam sistem merek ya, deklaratif. Jadi tidak harus didaftarkan sekalipun dalam bidang hak cipta ini diatur juga pendaftaran ya, yang istilah sekarang adalah pencatatan. Jadi dicatatkan saja. Tapi pencatatan bukan menjadi dasar timbulnya hak, karena tidak didaftarkan pun asal karya cipta itu sudah lahir dalam bentuk khas dan nyata tadi, maka sudah lahir ya. Jadi pendaftaran sifatnya hanya administratif saja, barangkali untuk memudahkan pembuktian ya. Ya, atau mungkin kalau untuk kepentingan nilai sebuah karya, misalnya untuk kepentingan lembaga, kalau dalam dunia pendidikan itu baik untuk kepentingan institusi ya, perguruan tinggi misalnya, atau untuk kepentingan dosen atau guru itu sendiri, sebuah karya itu kalau di karya cipta itu kalau ada sertifikatnya, ada pencatatannya, itu akan menambah poin atau nilai, misalnya untuk akreditasi, untuk angka kredit dan sebagainya, itu aja. Tapi kaitan perlindungan hukum atau hak itu sudah timbul, jadi tidak ada keharusan untuk mendaftarkan itu. Jadi itu bedanya ya. Nah, mungkin sedikit tadi kaitan dengan merek itu, tadi di dalam undang-undang merek itu juga mengatur tentang indikasi geografis ya, hak indikasi geografis. Jadi memang undang-undang merek itu meliputi baik merek maupun hak indikasi geografis yang dalam undang-undang yang terbaru ini, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 itu lebih ditegaskan dengan memberikan judul undang-undang itu tentang merek dan indikasi geografis ya. Sekalipun sebenarnya di dalam undang-undang sebelumnya pun sudah diatur sebenarnya di dalam materi pengaturannya itu, tetapi judul undang-undangnya merek begitu saja. Namun sejak Undang-Undang 20 2016 judul undang-undangnya merek dan indikasi geografis, karena memang di dalamnya itu juga mengatur tentang apa indikasi geografis. Ya. Jadi indikasi geografis itu adalah ya, suatu tanda yang menunjukkan daerah asal atau barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan, alam atau manusianya atau kombinasi di antara unsur-unsur itu memberikan reputasi, kualitas atau karakteristik tertentu pada produk barang dan atau produk yang dihasilkan ya. Jadi ada karakteristik apa kualitas atau reputasi terhadap produk itu karena dipengaruhi oleh alam lingkungan atau kondisi geografis, atau bahkan termasuk karena manusianya, misalnya kecekatannya dalam mengolah sesuatu menjadi produk yang mempunyai reputasi tadi ya. Jadi itu sebuah hak yang lahirnya ini juga didasarkan atas pendaftaran ya. Di pendaftaran. Jadi kalau ingin haknya itu timbul dan memperoleh perlindungan itu harus didaftarkan ya, seperti halnya merek, memang pengaturannya eh, masuk di dalam undang-undang merek
Namun ada juga perbedaannya dengan merek ini sekaligus saja. Jadi kalau merek itu terutama subjek pemegangnya ya, kalau merek itu bisa dimiliki baik oleh orang perseorangan, individual, maupun badan hukum ya, badan hukum. Nah, sedangkan indikasi geografis itu hanya bisa dimiliki oleh badan hukum, institusi atau lembaga atau apa ya, asosiasi atau komunitas. Yang penting pokoknya tidak boleh dimiliki secara individual person ya. Misalnya komunitas petani ya, atau perkumpulan apa gitu ya. Seperti kalau di DIY itu ada dua indikasi geografis yang saya tahu yang sudah didaftarkan, yaitu produk salak pondok yang berada di Sleman dan juga gula semut ya yang ada di Kulon Progo ya. Jadi dua-duanya ini kelihatannya sudah didaftarkan, dan kelihatannya untuk yang di produk yang di Bantul itu ada produk gerabah Kasolan itu juga akan diupayakan untuk didaftarkan sebagai produk yang memiliki hak indikasi geografis karena dipengaruhi oleh lingkungan alam setempat. Nah, saya kalau di lingkungan Kasolan itu ada sungai yang di sana itu kabarnya mengandung apa ya, tanah tanah liat ya, himpung ya, mengandung agak ke pasir-pasiran gitu kan. Jadi kuat untuk membuat gerabah itu, kuat, tidak mudah pecah sekalipun itu dibuat dalam bentuk yang besar ya. Jadi kabarnya itu ya. Ini juga bisa diupayakan untuk didaftarkan untuk memperoleh apa hak indikasi geografis ya. Jadi itu, jadi merek itu sekali lagi sebagai tanda identitas yang berfungsi membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain. Maka itu sesuai dengan fungsinya tadi, maka syarat pokok bahwa sesuatu tanda itu bisa didaftarkan sebagai merek, maka syaratnya harus mempunyai fungsi pembeda ya. Gitu ya. Jadi tidak bisa misalnya tanda itu hanya sekedar garis ya, coretan gitu, atau misalnya tanda itu hanya sekedar bulatan telur, tidak bisa ya. Dan memang ada tanda-tanda atau sesuatu yang tidak bisa didaftarkan sebagai merek ya, di samping hal yang sifatnya umum misalnya melanggar ketertiban, kesusilaan, agama, dan lambang-lambang negara itu ya. Tapi ada juga yang tidak bisa didaftar itu terkait dengan tanda yang eh, sama dengan atau berkaitan dengan produk barang yang akan diberikan merek itu. Jadi misalnya contohnya kalau produk rokok itu tidak bisa diberi merek hanya sekedar tulisan, tanda berupa tulisan susunan kata rokok begitu. Nah, jadi mesti ada tambahan kata-kata misalnya rokok udang garam dan merek udang garam ya. Atau misalnya kopi, produk kopi. Tidak bisa kopi itu diberi merek dengan susunan kata-kata dengan ucapan kopi, tidak bisa karena kopi adalah istilah nama yang umum digunakan, sehingga kalau itu digunakan sebagai merek itu tidak bisa membedakan antara yang produk kopi satu dengan lainnya. Jadi misalnya ada tambahan kata kopi luwak, kopi torabika dan sebagainya. Kalau di Jogja ada produk makanan misalnya bakpia, tidak bisa misalnya bakpia itu hanya diberi merek dengan kata-kata bakpia begitu, karena bakpia itu produk makanan, istilah yang sudah dikenal di Jogja ya. Nah, sehingga umumnya ditambah angka misalnya kalau bakpia itu bakpia 55, bakpia 75, bakpia 35, bakpia 25, pokoknya umumnya pakai angka 5 ya. Kita nggak ngerti kenapa angka 5 itu kelihatannya cukup teramat bagi perajin atau produsen bakpia, sehingga banyak yang menggunakan angka 5 sebagai tambahan kata eh, merek. Juga misalnya tidak bisa eh, tanda itu hanya memuat keterangan yang atau tanda yang sudah menjadi milik umum ya, seperti misalnya tengkorak ya. Tengkorak itu kan sudah umum digunakan biasanya untuk komunitas-komunitas anak muda ya, tengkorak itu tidak bisa karena itu juga sulit untuk
digunakan membedakannya. Jadi itu ya, yang tidak bisa didaftar. Juga ada kemungkinan pendaftaran itu ditolak ya ketika ada beberapa alasan penolakan merek itu, antara lain yang berkaitan dengan hak keperdataan ya, yang kemungkinan bisa terjadi sengketa itu terkait dengan penggunaan merek yang demikian, yaitu dalam hal permohonan itu merek itu yang diajukan itu mempunyai persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Jadi kata-kata terdaftar ini sama dengan merek terdaftar itu menunjukkan berlakunya sistem konstitutif ya, bahwa merek itu haknya timbul dan perlindungannya itu didasarkan atas pendaftaran, sehingga wajar kalau seandainya di kemudian ada pihak yang mendaftarkan merek yang sama dengan merek terdaftar, baik sama pada pokoknya maupun sama pada keseluruhannya ya. Demikian pula juga sekalipun undang-undang merek itu menganut sistem konstitutif ya, sebenarnya masih memberikan perlindungan kepada pemilik merek tidak terdaftar, yaitu kemungkinan penolakan yang kedua itu apabila merek yang didaftarkan itu sama, baik sama pada pokoknya maupun sama pada keseluruhannya dengan merek terkenal ya, merek terkenal milik pihak lainnya. Jadi tidak ada kata-kata terdaftar di sini untuk merek terkenal itu. Maknanya itu masih diberikan perlindungan untuk merek terkenal itu dengan ada perintah dari undang-undang untuk menolak ketika itu sama dengan merek terkenal, sekalipun merek terkenalnya itu tidak terdaftar. Ya. Dan juga nanti apa alasan ini, baik yang bagi merek terdaftar dan tidak terdaftar, yang terkenal itu bisa melakukan upaya hukum ketika kemudian digunakan atau didaftar oleh pihak lain ya, tanpa hak tentunya ya, tanpa izin. Upaya hukum itu bisa dengan melakukan gugatan pembatalan ya, pembatalan pendaftaran kalau itu didaftarkan orang lain, bisa gugatan perdata ganti rugi umumnya ya. Kemudian bisa juga melakukan upaya pidana karena di dalam undang-undang merek diatur juga mengenai pidana. Tapi untuk pidana itu masuk delik aduan. Jadi kalau tidak ada aduan tidak bisa dilakukan proses penyidikan, jadi harus ada aduan. Jadi prosesnya melalui peradilan umum biasa ya, KUHAP ya, kita menanggung acara pidana biasa. Sedangkan untuk pembatalan ataupun gugatan perdata tadi itu melalui pengadilan niaga ya, pada pengadilan negeri yang memang sudah ada pengadilan niaganya. Jadi makna perlindungan hukum itu ya seperti itu, ketika terjadi pelanggaran maka bisa dilakukan upaya hukum. Jadi pemilik hak itu bisa melakukan upaya hukum ya, baik perdata, pidana ataupun pembatalan. Jadi itu kira-kira untuk merek, skill saja, dan secara umum tadi Haki itu ya demikian ya. Dan untuk itu kami cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.